Halo, selamat malam semua. Welcome back di konten terbaru dari channel Bungkusan Tama malam ini. Ya, tentunya gue mau mengupdate kembali ya tentang Euro 2024, di mana pada pertandingan tadi malam terjadi dua laga seru, yaitu antara Austria versus Belanda dan Prancis versus Polandia. Ya, mari gue mau analisis sedikit tentang pertandingan antara Austria versus Belanda, di mana Austria ini sebetulnya tidak mengejutkan ya, tapi mereka memang sebetulnya secara materi permainan, materi pemain mereka jauh dari Belanda ya. Tapi mereka bisa membuktikan bahwa diracik strategi oleh Rangnick, masterclass, bahwa pemain yang mungkin secara kualitas tidak sebaik timnas Belanda, tapi mereka bermain efektif dan tentunya mampu memenangkan pertandingan. Austria tuh tadi menang 3-2 menghadapi Belanda tadi malam. Kalau di atas kertas pasti Belanda harusnya bisa dengan mudah mengalahkan Austria ya. Tapi Austria semenjak dipegang Rangnick ini memang kelihatan progresnya. Itu terbukti di kualifikasi juga mereka tampil cukup baik ya. Dan mereka juga kemarin waktu melawan Prancis, ya mereka bukan kalah karena Prancis dominan, tapi lebih kepada sial aja. Toh Prancis juga kemarin hanya menang 1-0 menghadapi Austria. Itu pun juga gol bunuh diri dari Ober ya, backnya Austria. Tapi kan setelah laga pertama itu Austria memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil, kemudian koordinasi antar pemainnya sangat baik, kemudian penyelesaian akhirnya juga baik. Itu terlihat ketika menghadapi Polandia. Menghadapi Polandia, permainan Austria jauh lebih baik dan terlihat mereka bermainnya rapih, mengandalkan sisi kanan dan kiri, kemudian lini tengah yang terorganisir rapih yang dipimpin oleh Sabitzer. Itu kelihatan Austria mainnya sangat efektif ya. Mereka mungkin gak menguasain bola lama, tapi antar pemain tuh saling nutup gitu. Ketika pemain kehilangan bola, pemain lain langsung nutup. Nah itu yang gue lihat kelebihan dari Austria itu, bahwa tim ini berada di grup yang gak mudah. Ada Prancis, Belanda, dan Polandia. Mungkin on paper orang akan mendukung Belanda dan Prancis untuk lolos langsung ke fase grup. Tapi sialnya justru malah Austria yang ada di puncak klasemen, disusul Prancis dan juga terakhir Belanda. Nah, ini menjadi satu kejutan juga ketika orang-orang beranggapan bahwa Austria, Polandia ya sebagai pelengkap. Ternyata mereka Rangnick sendiri mampu menyulap Austria dengan pemain yang apa adanya, dengan pemain yang nggak begitu tenar ya, nggak tenar malah. Bahkan gue pun juga yang gue tahu di situ mungkin Sabitzer ya, yang cukup familiar. Mungkin sebelumnya ada David Alaba di Austria, tapi kan dia nggak main ya, nggak dipanggil juga. Tapi Rangnick mampu mengembalikan Austria menjadi salah satu tim kuda hitam di gelaran Euro ini. Dengan hasil kemenangan kemarin menghadapi Belanda dengan skor 3-2, ini kan membuat Austria kemungkinan dia ada di bagian sebelah kanan ya. Jadi karena dia berada di puncak klasemen, nanti kemungkinan akan bertemu runner up atau peringkat 3. Jadi gue lihat Austria ini salah satu tim kejutan yang cukup memberikan sorotan ya dari media, karena berada di grup yang tidak mudah, tapi mereka mampu keluar dari tekanan dan justru mengembalikan
membalikan prediksi para pengamat tentang tim ini. Dan tentunya gue juga mau bahas tentang pertandingan selepas laga Austria-Belanda, yaitu timnas Prancis yang lagi-lagi tampil tidak meyakinkan ya. Harusnya mereka bisa mengunci 3 poin dari Polandia, tapi lagi-lagi mereka hanya mampu bermain seri 1-1. Dan uniknya Prancis ini selama 3 laga mereka baru mencetak 1 gol, itu pun dari Kylian Mbappe, dan melalui titik putih pula dari penalti. Waktu menang dari Austria mereka dibantu, dalam tanda kutip, dibantu gol bunuh dirinya pemain Austria. Tapi kan setelah itu mereka 0-0 dari Belanda. Kemudian baru mencetak gol menghadapi Polandia kemarin, penalti Mbappe. Jadi timnas Prancis ini kan sebetulnya unggulan ya. Mereka unggulan, mereka juga finalis Piala Dunia 2 tahun lalu. Materi pemainnya pun juga kan bisa dibilang paling mewah di antara kandidat lainnya gitu. Tapi kelihatan banget Prancis ini memang masih sangat digendong oleh Mbappe ya. Kan kelihatan waktu melawan Belanda Mbappe nggak main, ya udah nggak ada daya gempur yang lebih bahaya gitu. Meskipun di situ ada Griezmann, ada Marcus Thuram, tapi tetap sosok Mbappe memberikan perbedaan kepada timnas Prancis. Dan ini tentunya membuat publik Prancis mungkin jadi harap-harap cemas ya. Karena mereka sepertinya hasil pertandingan kemarin membuat mereka berada di runner up, dan kemungkinan mereka apabila nanti di fase 16 besar mereka menang, di atas bagannya itu ada Portugal. Jadi mereka kemungkinan besar akan bertemu Portugal di semifinal. Jadi bagan sebelah kiri itu cenderung lebih seru dibanding bagan sebelah kanan gitu. Bagan sebelah kiri itu udah ada Jerman, Spanyol, Portugal, Prancis tuh. Jadi 4 tim ini kalau masing-masing di 16 besar menang, maka mereka akan masuk tuh di semifinal. Spanyol kalau menang sudah ditunggu Jerman. Kalau Jerman menang akan bertemu Spanyol. Begitupun di bawahnya. Prancis kalau menang akan bertemu, kalau misalnya Portugal menang akan ketemu di semifinal. Jadi 4 tim ini akan tereliminasi, 2-nya akan tereliminasi ya, yang nanti akan masuk final. Dibanding di bagian sebelah kanan. Jadi gue melihat Prancis ini memang masih belum kelihatan ya kualitas mereka sebagai tim unggulan. Masih belum kelihatan. At least Jerman pun juga meskipun pertandingan awal mereka kelihatan menggila, tapi kan di pertandingan kedua ya udah kayak menurun gitu. Dan pertandingan ketiga mereka malah hampir kalah dari Swiss. Nah itu dia yang gue lihat. Kalau gue lihat dari Euro sebelumnya memang edisi ini sih agak berbeda ya. Mungkin kalau gue bisa bandingkan dengan Euro 2008 dan 2012 mungkin masih lebih seru Euro itu dibanding yang sekarang nih. Karena lebih dari sisi permainan juga, dari sisi tim-tim yang tampil tuh kelihatan ini tim-tim besarnya juga belum kelihatan mereka, wah tim ini nih bakal melaju ke final. Belum. Jadi tim besar seperti Jerman, Spanyol, Prancis dan Portugal masih belum menunjukkan tajinya kalau mereka tuh bakal jadi unggulan. Nah itu dia tadi gue ya memberikan analisa ringan gue sebagai netizen, sebagai ya pecinta sepak bola ya, bahwa timnas Prancis memang masih belum kelihatan gregetnya gitu. Ya mungkin belum panas, tapi harusnya sih udah match ketiga mah udah nggak bicara panas, nggak panas lagi. Kalau masih match pertama oke lah. Ini udah match ketiga masih belum meyakinkan gitu Prancis. Ya jadi seperti itu
sedikit tadi Sobat Bung Santama analisa gue tentang dua match tadi malam, Austria versus Belanda dan Prancis versus Polandia, di mana 3 tim di grup tersebut sudah memastikan lolos dan Polandia tersingkir. Austria berada di puncak klasemen dengan 6 poin, Prancis di posisi kedua dengan 5 poin, dan Belanda di posisi ketiga dengan 4 poin. Ya, oke. Thank you Sobat Bung Santama. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar konten gue semakin berkembang ke depannya. Salam olahraga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.